Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Strategi Bisnis PT Paragon Technology and Innovation menggunakan metode SWOT untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategik. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, nama saya Herliana Latifa dengan NIM 63230023. Nama saya Devia Wijaya dengan NIM 63230063. Nama saya Imelda Adinda dengan NIM 63230338. Nama saya Delia Rifkadwi dengan NIM 632300478. Nama saya Syifa Fauzia, NIM 63231530. Pada presentasi ini, pembahasan akan disampaikan secara bergantian oleh masing-masing anggota sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Industri kosmetik Indonesia mengalami pertumbuhan yang sehingga persaingan antar perusahaan juga semakin ketat. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk memiliki strategi bisnis yang agar mampu mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisis SWOT. Oleh karena itu, Paragon Corp dipilih sebagai objek penelitian karena keberhasilannya mengembangkan berbagai merek kosmetik lokal terkemuka di Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi internal dan eksternal Paragon Corp? Yang kedua, apa saja sih faktor strength, weakness, opportunities, dan threats yang dimiliki oleh Paragon Corp? Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan Paragon Corp berdasarkan hasil analisis SWOT? Tujuan daripada penelitian adalah yang pertama, menganalisis kondisi internal dan eksternal Paragon Corp. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor strength, weakness, opportunities, dan threats yang dimiliki oleh Paragon Corp. Dan yang ketiga adalah menyusun alternatif strategi yang sesuai berdasarkan hasil analisis SWOT. Sekian dari saya, selanjutnya masuk ke ruang lingkup. Pada saat ini tuh dijelasin mengenai batasan penelitian agar pembahasannya lebih terarah dan tidak terlalu luas. Penelitian ini hanya berfokus pada strategi bisnis pada PT Paragon Technology and Innovation berdasarkan hasil analisis SWOT. Nah, pembahasannya itu meliputi gambaran perusahaan seperti profil, visi dan misi, produk, saluran distribusi, serta posisi perusahaan di industri kosmetik. Selain itu, penelitian juga membahas identifikasi faktor strength, weakness, opportunities, dan traits yang dimiliki Paragon. Setelah itu, faktor-faktor tersebut disusun ke dalam matriks SWOT untuk menentukan strategi mana yang paling sesuai beserta rencana implementasinya. Selanjutnya, di sini ada sistematika penulisan. Nah, di sini itu ada beberapa langkah penulisannya, susunannya. Yang pertama itu ada di bab 1. Yaitu berisi mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, lalu ada tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. Lalu di bab 2 ada membahas landasan teori mengenai manajemen strategik dan analisis SWOT. Bab 3 menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Bab 4 berisi hasil dari analisis SWOT-nya pada perusahaan PT Paragon, yang meliputi identifikasi faktor internal dan juga faktor eksternal perusahaan. Lalu ada di bab 5, yaitu berisi kesimpulan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada kajian teori. Pada saat ini itu penelitian ini tuh digunakan analisis SWOT sebagai landasan teorinya. Nah, SWOT itu apa sih? Nah, SWOT itu tuh merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis. Nah, faktor internal yang pertama itu terdiri dari strength,
strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Sedangkan dari faktor eksternal itu terdiri dari opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Nah, setelah itu semua faktor dianalisis, hasilnya disusun ke dalam matriks SWOT yang menghasilkan 4 alternatif strategi, yaitu ada SO, Strength Opportunities, lalu ada WO, Weakness Opportunities, lalu ada ST, Strength Threats, dan yang terakhir ada WT, yaitu Weakness Threats. Nah, strategi inilah yang menjadi dasar dalam penentukan langkah bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir ini tuh menunjukkan ya tahapan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini tuh dimulai dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal PT Paragon Technology and Innovation. Nah, selanjutnya di sini tuh dilakukan identifikasi terhadap faktor strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, hasil identifikasi tersebut itu kemudian disusun ke dalam matriks SWOT sehingga menghasilkan beberapa alternatif strategi. Lalu dari alternatif tersebut dipilih strategi yang paling sesuai yang mana nih. Nah, kemudian disusun rencana implementasinya agar dapat mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada jenis penelitian. Nah, di jenis penelitian ini tuh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, metode kualitatif ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menggambarkan kondisi perusahaan berdasarkan data yang tersedia. Lalu yang kedua ada objek penelitian. Nah, objek penelitian dari PT Paragon Technology and Innovation ini tuh perusahaannya yang bergerak di bidang kosmetik dan skincare di Indonesia. Perusahaan ini dipilih karena memiliki pertumbuhan yang pesat dan memiliki banyak merek yang dikenal oleh masyarakat. Nah, perusahaan ini tuh kantor pusatnya beralamat di Jalan Swadharma Raya, Kampung Baru 4, Nomor 1, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data ini tuh dilakukan melalui studi literatur ya. Datanya diperoleh itu dari berbagai sumber yang terpercaya seperti website resmi perusahaan, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan juga referensi lain yang berkaitan dengan Paragon serta analisis SWOT-nya. Nah, setelah datanya terkumpul, datanya itu dianalisis menggunakan metode SWOT dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya faktor-faktor tersebut ini disusun ke dalam matriks SWOT. Nah, sehingga menghasilkan 4 alternatif strategi, yaitu SO, WO, ST, dan juga WT. Nah, dari keempat alternatif tersebut, dipilihlah strategi yang dinilai paling sesuai untuk diterapkan oleh PT Paragon Technology and Innovation. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakar. Nah, siapa sih Ibu Nurhayati Subakar ini? Nah, beliau merupakan seorang apoteker lulusan Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, PT Paragon sendiri namanya itu PT Pusaka Tradisi Ibu. Nah, PT Pusaka Tradisi Ibu ini meluncurkan produk pertamanya, yaitu produk untuk perawatan rambut dengan merek Putri. Nah, merek Putri ini dipasarkan melalui salon-salon pangkas rambut yang ada di negeri ini. Nah, pada tahun 1995, perusahaan berusaha memperluas segmentasi pasarnya melalui segmen kosmetik dengan meluncurkan merek Wardah. Nah, Wardah saat ini itu udah terkenal banget ya. Selanjutnya, dengan peluncuran Wardah ini, perusahaan berusaha untuk melakukan inovasi dengan mendirikan pabrik manufaktur serta memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI pada tahun 1999.
Pada tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu secara resmi berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation atau Paragon Corp yang kita kenal saat ini. Nah, perusahaan berusaha untuk terus memperluas ekspansi mereknya dengan meluncurkan makeover pada tahun 2010 untuk segmen profesional dan Emina pada tahun 2015 untuk segmen remaja. Saat ini, Paragon Corp sendiri bergerak di bidang industri kosmetik dan produk perawatan kecantikan. Paragon sendiri mempunyai kantor pusat yang berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Paragon Corp sendiri memiliki visi menjadi sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki tata kelola perusahaan terbaik dan peningkatan berkelanjutan, agar setiap harinya menjadi lebih baik dari kemarin melalui produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi warga Paragon, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, Paragon Corp memiliki misi antara lain yang pertama ada mengembangkan Paragonian. Maksudnya, PT Paragon terus berusaha untuk mengembangkan karyawannya agar terus kompeten dan juga unggul dalam bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua ada menciptakan kebaikan bagi konsumen, di mana Paragon mendengarkan kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang melampaui harapan konsumen. Yang ketiga ada peningkatan berkelanjutan, di mana Paragon terus berinovasi dalam setiap proses yang mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Yang keempat, ada tumbuh bersama, di mana Paragon bekerja sama dengan mitra bisnis untuk saling menguntungkan. Nah, yang kelima, ada melestarikan bumi, di mana PT Paragon berusaha sebaik mungkin untuk melindungi bumi ini secara berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, bumi ini menyediakan semua yang kita butuhkan untuk terus hidup ya. Jadi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, di mana PT Paragon mendukung pengembangan generasi baru melalui pengembangan sumber daya manusia agar berpengetahuan, berpengalaman, dan juga sehat. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada mengembangkan bisnis. PT Paragon terus memperluas jangkauan produk dan layanannya melalui ekspansi bisnis. Selanjutnya, yang ketiga ada produk dan merek. PT Paragon Technology and Innovation mengelola berbagai merek yang berfokus pada produk kosmetik, perawatan kulit, perawatan rambut, serta perawatan diri. Setiap merek dirancang untuk melayani kebutuhan konsumen dari berbagai segmen pasar, sehingga perusahaan dapat menjangkau target pelanggan yang lebih beragam. Nah, beberapa merek utama yang dimiliki PT Paragon antara lain yang pertama ada Wardah. Wardah merupakan pelopor kosmetik halal di Indonesia yang menggabungkan bahan alami, konsep halal, dan teknologi modern dalam setiap produknya. Brand ini juga dikenal memiliki kualitas yang baik serta fokus pada inovasi dan kecantikan natural bagi perempuan Indonesia. Nah, yang kedua ada Makeover. Makeover merupakan brand kosmetik dengan konsep profesional dan premium yang menekankan kebebasan berekspresi melalui make up. Produk-produknya ditujukan untuk konsumen yang ingin tampil elegan, modern, dan percaya diri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Emina. Emina merupakan brand kosmetik yang ditujukan bagi remaja dan pemula dengan konsep yang ceria dan youthful. Produk-produknya dirancang ringan, mudah digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan kulit remaja. Yang kedua, ada Kaf. Kaf merupakan brand perawatan diri khusus pria yang mengusung konsep halal, alami, dan modern. Produk-produknya ditujukan untuk pria aktif yang ingin menjaga kebersihan dan penampilan diri dengan praktis. Selanjutnya, yang kelima ada Putri. Putri merupakan brand perawatan rambut yang menawarkan kualitas setara salon profesional. Produk-produknya telah dipercaya oleh banyak salon di Indonesia dan fokus pada perawatan rambut serta tubuh. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, ada Biodev. Biodev merupakan brand perawatan tubuh yang menyediakan produk antiseptik halal berbahan alami.
Produk-produknya difokuskan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit sehari-hari bagi keluarga Indonesia. Nah, yang ketujuh ada Kristalur. Kristalur merupakan brand skincare premium yang menggabungkan konsep halal dengan teknologi modern. Produk-produknya berfokus pada perawatan anti-aging dan kesehatan kulit menggunakan bahan aktif berkualitas tinggi. Yang kedelapan ada InstaPerfect. InstaPerfect merupakan brand kosmetik yang mengutamakan hasil makeup natural dan elegan melalui teknologi Real Skin Filter. Produk-produknya dirancang untuk memberikan tampilan flawless namun tetap terlihat alami. Nah, yang kesembilan ada Labore. Labore merupakan brand skincare khusus kulit sensitif yang menggunakan teknologi mikrobioma. Produk-produknya dikembangkan untuk membantu memperbaiki dan menjaga kesehatan skin barrier. Nah, yang ke-10 ada Tavi. Tavi merupakan brand inovatif yang dikembangkan melalui perpaduan kreativitas dan penelitian ilmiah. Jadi selain fokus pada kesehatan kulit, brand ini juga mengedepankan konsep keberlanjutan atau sustainability. Selanjutnya ada Wonderly. Wonderly merupakan brand perawatan wajah dan tubuh premium yang fokus pada kesehatan dan kecerahan kulit. Produk-produknya juga dilengkapi aroma berkualitas tinggi untuk memberikan pengalaman perawatan yang nyaman. Nah, yang ke-12 ada OMG. OMG merupakan brand kosmetik dan skincare dengan harga terjangkau yang menargetkan berbagai kalangan konsumen. Brand ini berfokus pada peningkatan rasa percaya diri perempuan melalui produk kecantikan yang mudah diakses. Nah, yang ke-13 ada Beyondly. Beyondly merupakan brand kesehatan dan kesejahteraan yang tidak hanya menawarkan produk kesehatan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat, khususnya perempuan. Nah, brand ini berfokus pada kesehatan fisik, kulit, dan mental secara menyeluruh. Yang terakhir atau yang ke-14 ada Earth Love Life. Earth Love Life merupakan brand body care yang memadukan perawatan kulit dengan mood boosting fragrance berbasis neuroscience. Produk-produknya dirancang untuk memberikan efek relaksasi sekaligus menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya ada gambaran bisnis perusahaan. PT Paragon Technology and Innovation menargetkan berbagai segmen konsumen mulai dari remaja hingga kalangan profesional melalui beragam merek yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, produk perusahaan didistribusikan melalui distributor resmi, toko kosmetik, apotek, retail modern, serta dipasarkan melalui kanal offline maupun online, termasuk berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan yang lainnya. Nah, dengan merek unggulan seperti Wardah, Makeover, Emina, Paragon memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia. Dan Paragon sendiri dikenal sebagai pelopor kosmetik halal yang inovatif. Ya, berikutnya di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Metode ini bertujuan membantu perusahaan memahami posisi kompetitifnya serta merumuskan strategi yang tepat. Hasil analisis SWOT menghasilkan 4 alternatif strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis perusahaan. Nah, di sini ada analisis strength atau kekuatan. Yang pertama ada reputasi kuat sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia. Berikutnya ada portofolio merek yang beragam dan menjangkau berbagai segmen pasar, kapabilitas riset dan pengembangan R&D yang kuat. Berikutnya ada jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi. Lalu ada kapasitas manufaktur dengan standar kualitas tinggi.
budaya perusahaan yang adaptif dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan pasar yang mapan di industri kosmetik nasional. Yang kedua ada analisis weakness. Ada ketergantungan yang tinggi pada pasar domestik. Lalu ada ekspansi pasar internasional yang masih terbatas, persaingan ketat dengan merek global pada segmen menengah ke atas, persepsi harga relatif mahal pada beberapa merek, lalu ada ketergantungan pada bahan baku impor yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, ada keterbatasan kapasitas produksi untuk mendukung ekspansi skala besar, dan yang terakhir ada tantangan dalam mempertahankan konsistensi kualitas di tengah pertumbuhan cepat. Lalu ada analisis opportunities. Yang pertama ada meningkatnya permintaan produk halal dan ramah lingkungan, perluasan pangsa pasar domestik dan internasional, pertumbuhan program affiliate pada e-commerce, meningkatnya tren sosial commerce, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kecantikan, perkembangan teknologi dalam industri kosmetik, dan yang terakhir ada kolaborasi dengan beauty influencer dan beauty vlogger. Lalu analisis yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama ada dominasi merek internasional pada segmen menengah ke atas, lalu ada persaingan industri yang semakin ketat, perubahan preferensi dan perilaku konsumen, fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya bahan baku, perubahan regulasi pemerintah terkait kosmetik, pemalsuan merek dan peredaran produk ilegal, dan yang terakhir munculnya merek lokal baru yang inovatif. Selanjutnya di sini ada matriks SWOT, yaitu ada faktor internal dan juga eksternal, ada strength opportunity. Yang pertama, memperluas pasar internasional, khususnya negara mayoritas muslim dengan memanfaatkan reputasi sebagai pelopor kosmetik halal. Lalu yang kedua, mengoptimalkan jaringan distribusi dan kekuatan merek untuk meningkatkan penjualan melalui affiliate marketing, e-commerce, dan social commerce. Lalu yang ketiga, mengembangkan produk inovatif sesuai tren kesehatan dan kecantikan melalui kapabilitas R&D yang kuat. Lalu memanfaatkan portofolio merek yang beragam untuk berkolaborasi dengan beauty influencer dan beauty vlogger guna meningkatkan brand awareness. Lalu ada strength, threats, memanfaatkan reputasi kosmetik halal untuk menghadapi dominasi merek internasional dan persaingan industri yang semakin ketat. Lalu, meningkatkan inovasi produk melalui kemampuan R&D agar mampu mengikuti perubahan tren dan preferensi konsumen. Lalu yang ketiga ada memanfaatkan jaringan distribusi yang luas untuk mempertahankan pangsa pasar dari tekanan merek lokal, baru, dan merek internasional. Lalu memperkuat edukasi konsumen mengenai keaslian produk untuk meminimalkan dampak pemalsuan merek dan produk ilegal. Selanjutnya ada weakness opportunity, melakukan ekspansi ke pasar internasional guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik. Lalu memanfaatkan perkembangan e-commerce, affiliate marketing, dan social commerce sebagai sarana penetrasi pasar baru dengan biaya yang lebih efisien. Lalu mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah agar mampu meningkatkan daya saing terhadap merek global. Yang terakhir, memperkuat promosi digital melalui influencer untuk meningkatkan persepsi merek dan menjangkau konsumen baru. Di sini ada weakness, strength, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor melalui kerjasama dengan pemasok lokal dan diversifikasi sumber bahan baku. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya agar tetap kompetitif di tengah persaingan industri. Lalu memperkuat sistem pengendalian mutu dan kapasitas produksi untuk menjaga konsistensi kualitas produksi serta memenuhi perubahan regulasi. Lalu yang terakhir, menyusun strategi ekspansi pasar secara bertahap guna mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan menghadapi persaingan global. Selanjutnya ada rencana implementasi strategi. Sini ada program kerja, waktu pelaksanaan, dan juga targetnya. Yang pertama, optimalisasi pemasaran digital melalui media sosial, marketplace, dan influencer dengan durasi 0 sampai 12 bulan.
dengan target meningkatkan penjualan online dan jangkauan konsumen. Yang kedua, pengembangan produk kosmetik dan skincare berbasis inovasi serta tren pasar. Durasinya 0-24 bulan, dengan target peluncuran produk baru yang sesuai kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga, penguatan branding kosmetik halal melalui kampanye edukatif dengan durasi 0-12 bulan, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap merek. Lalu yang keempat, perluasan distribusi ke pasar internasional, khususnya negara-negara muslim, dengan durasi 1-3 tahun, yaitu meningkatkan ekspor dan penetrasi pasar global. Lalu yang kelima, ada peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi operasional, yaitu dengan durasi 1-3 tahun, memenuhi peningkatan permintaan pasar domestik dan internasional. Lalu ada pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan karier. Ini durasinya berkelanjutan, itu meningkatkan produktivitas dan inovasi karyawan. Lalu yang terakhir ada penguatan kerjasama dengan mitra distribusi dan platform digital. Di sini durasinya berkelanjutan, yaitu tujuannya memperluas akses pasar dan meningkatkan volume penjualan. Lalu di sini ada indikator keberhasilan peningkatan penjualan, yaitu keberhasilan strategi PT Paragon Technology and Innovation dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan penjualan, pangsa pasar, loyalitas pelanggan, citra merek, dan kinerja keuangan. Indikator tersebut menunjukkan sejauh mana strategi yang diterapkan mampu meningkatkan daya saing yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Dari beberapa indikator tersebut, indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan strategi yaitu yang pertama ada peningkatan penjualan, yang kedua peningkatan pangsa pasar, yang ketiga peningkatan loyalitas pelanggan, serta yang keempat penguatan citra merek, dan yang terakhir peningkatan kinerja keuangan. Baik, terima kasih kepada Adele atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan analisis SWOT, PT Paragon Technology and Innovation memiliki kekuatan pada reputasi merek, inovasi produk, dan jaringan distribusi yang luas. Meskipun masih menghadapi ketergantungan pada pasar domestik dan bahan baku impor. Di sisi lain, perusahaan memiliki peluang dari pertumbuhan pasar kosmetik halal dan perkembangan digital. Namun, juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, strategi strengths dan opportunities atau SO menjadi strategi yang paling tepat untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan dalam mendorong inovasi, memperkuat pemasaran, dan memperluas pasar secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah saran bagi perusahaan. PT Paragon Technology and Innovation disarankan memperluas ekspansi ke pasar internasional dengan didukung riset pasar yang matang, serta terus meningkatkan inovasi produk, pemasaran digital, perlindungan merek, dan kemitraan dengan pemasok lokal guna memperkuat daya saing perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer dan metode analisis yang lebih komprehensif, serta berfokus pada analisis merek tertentu atau evaluasi implementasi strategi perusahaan agar menghasilkan temuan yang lebih spesifik dan empirik. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian Ibu Ade selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.